Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Hanin dengan NPM A1A025022 dari kelas 2B Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ingin mengulas kembali materi perkuliahan dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-12 mata kuliah Pengelolaan Pendidikan. Baik, kita langsung saja pada materi yang pertama, yaitu sejarah dan perkembangan pengelolaan pendidikan. Perkembangan pengelolaan pendidikan mengalami perubahan dari masa ke masa. Pada masa awal, pengelolaan masih bersifat sederhana dan informal, kemudian berkembang pada masa klasik dengan mulai adanya peran negara dan lembaga keagamaan. Nah, pada masa modern, pengelolaan menjadi lebih sistematis dan menekankan efisiensi serta administrasi yang struktur. Sementara itu, pada masa kontemporer, pengelolaan pendidikan lebih berfokus pada peningkatan mutu, partisipasi, transparansi, serta pemanfaatan teknologi dan pendekatan seperti manajemen berbasis sekolah atau MBS dan Total Quality Management atau TQM. Perubahan paradigma pengelolaan pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tuntutan masyarakat terhadap kualitas pendidikan, reformasi kebijakan atau desentralisasi, perkembangan konsep manajemen modern, serta kemajuan teknologi informasi. Nah, semua faktor tersebut mendorong pengelolaan pendidikan beralih dari sekadar administrasi menjadi pengelolaan berbasis kinerja, mutu, dan data. Sekarang kita lanjut pada materi yang kedua, yaitu proses dan substansi pengelolaan pendidikan dalam satuan pendidikan. Proses pengelolaan pendidikan dilakukan melalui fungsi manajemen yang dikenal dengan POAC, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan berfungsi menetapkan tujuan dan program pendidikan. Pengorganisasian mengatur pembagian tugas dan sumber daya. Pelaksanaan menggerakkan seluruh kegiatan pendidikan, sedangkan pengawasan bertujuan untuk mengevaluasi serta memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana ataupun tidak. Nah, keempat fungsi ini saling berkaitan dan menjadi dasar dalam menjalankan manajemen pendidikan yang efektif. Selain proses, pengelolaan pendidikan memiliki substansi yang mencakup berbagai aspek penting, seperti pengelolaan kurikulum dan pembelajaran, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, keuangan, hubungan sekolah dengan masyarakat, layanan khusus, serta budaya sekolah. Nah, seluruh aspek tersebut harus dikelola secara terpadu karena berperan langsung dalam mendukung kualitas pembelajaran dan perkembangan peserta didik. Selanjutnya ada standar pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan merupakan upaya sistematis untuk mengatur seluruh sumber daya pendidikan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dalam konteks ini, pengelolaan tidak hanya berfokus pada kegiatan pembelajaran, tetapi juga mencakup berbagai aspek pendukung lainnya, seperti tenaga pendidik, sarana dan prasarana, serta lingkungan sekolah. Nah, pengelolaan pendidikan mencakup berbagai komponen penting seperti pengelolaan kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, keuangan, sarana dan prasarana, serta hubungan dengan masyarakat. Semua komponen tersebut harus dikelola secara terpadu dan profesional agar dapat mendukung terciptanya proses pembelajaran yang optimal dan berkualitas. Nah, selanjutnya ada kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum berfungsi sebagai pedoman atau rencana yang mengatur tujuan, isi, serta proses pendidikan. Sedangkan pembelajaran ialah proses interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Dengan demikian, keberhasilan pendidikan sangat ditentukan oleh kesesuaian antara kurikulum dan pelaksanaan pembelajaran. Kurikulum sendiri memiliki beberapa komponen penting, yaitu tujuan, isi atau materi, strategi pembelajaran, dan evaluasi. Tujuan kurikulum menjadi arah utama pendidikan. Isi kurikulum mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari. Strategi pembelajaran berkaitan dengan metode pendekatan yang digunakan guru, sedangkan evaluasi berfungsi untuk mengukur keberhasilan pembelajaran. Selain itu, pembelajaran juga didukung oleh komponen lain seperti media pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian yang membantu proses belajar menjadi lebih efektif. Selanjutnya, kita beralih pada pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan. Pengelolaan pendidikan mencakup proses pengaturan, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi terhadap seluruh komponen pendidikan. Dengan pengelolaan yang baik, seluruh kegiatan pendidikan dapat berjalan secara terarah, sistematis, dan mampu meningkatkan mutu pendidikan itu sendiri.
Nah, dalam pelaksanaannya, pengelolaan pendidikan menggunakan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan berfungsi untuk menentukan tujuan dan program. Pengorganisasian mengatur pembagian tugas dan tanggung jawab. Pelaksanaan menjalankan program yang telah disusun. Sedangkan pengawasan dilakukan untuk mengevaluasi serta memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana. Nah, pengelolaan pendidikan melibatkan berbagai komponen penting seperti kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik, sarana prasarana, keuangan, serta hubungan dengan masyarakat. Semua komponen tersebut harus dikelola secara terpadu agar dapat mendukung proses pembelajaran yang efektif dan lingkungan pendidikan yang kondusif. Nah, dengan adanya pengelolaan pendidik, maka ada pula pengelolaan peserta didik. Pengelolaan peserta didik ialah serangkaian usaha pengaturan dan layanan terhadap siswa yang dilakukan secara sistematis, mulai dari masa penerimaan hingga masa mereka lulus dari lembaga pendidikan. Proses ini tidak hanya fokus pada urusan administrasi semata, tetapi juga mencakup pembinaan aspek akademik dan non-akademik, guna mendukung pertumbuhan serta perkembangan potensi siswa secara optimal. Tujuan utama dari pengelolaan ini ialah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, tertib, dan kondusif, agar visi misi sekolah serta tujuan pendidikan nasional dapat tercapai. Nah, dalam pelaksanaannya sendiri, pengelolaan peserta didik mengemban 5 fungsi penting, yaitu pengembangan, pembinaan karakter, pengawasan kedisiplinan, pelayanan seperti bimbingan konseling, serta sebagai pendukung kelancaran proses pembelajaran. Selain pengelolaan peserta didik, ada pun pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan komponen vital yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang keberhasilan proses pembelajaran. Sarana mencakup fasilitas yang digunakan langsung seperti meja, kursi, komputer, dan alat peraga. Sementara itu, prasarana ialah fasilitas dasar pendukung seperti gedung sekolah, ruang kelas, laboratorium, dan lapangan. Nah, ketersediaan fasilitas yang layak menjadi indikator kualitas layanan pendidikan karena mampu meningkatkan kenyamanan serta motivasi belajar siswa. Tujuan utama dari pengelolaan ini ialah untuk menjamin ketersediaan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan sekolah, meningkatkan efisiensi pembelajaran, serta menjaga keamanan dan keawetan aset melalui pemeliharaan rutin. Nah, jika ada pengelolaan sarana dan prasarana, maka ada juga pengelolaan keuangan pendidikan. Pengelolaan keuangan pendidikan ialah proses sistematis dalam mengatur seluruh dana sekolah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, hingga pelaporan. Hal ini dilakukan agar dapat digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan pendidikan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pengelolaan ini wajib menerapkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi atau keterbukaan informasi, dan akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti yang sah. Nah, tujuan utama dari manajemen keuangan ini ialah untuk memastikan bahwa setiap rupiah dana pendidikan digunakan secara tepat sasaran, guna meningkatkan mutu layanan pembelajaran dan kualitas sekolah secara keseluruhan. Nah, dana pendidikan ini sendiri dapat bersumber dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah atau APBN atau APBD, dana bantuan operasi sekolah atau BOS, sumbangan masyarakat atau orang tua, siswa yang tidak mengikat, bantuan alumni, serta hasil usaha mandiri sekolah seperti koperasi dan kantin. Selanjutnya, ada pula pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat. Pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat atau sering disebut dengan Husemas ialah suatu proses komunikasi dua arah yang diatur secara sistematis untuk membangun kerjasama yang harmonis antara lembaga pendidikan dengan masyarakat luas, khususnya orang tua peserta didik. Nah, hubungan ini bukan hanya sekedar pemberitahuan satu pihak, melainkan upaya sadar untuk melibatkan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan, serta memastikan program-program sekolah relevan dengan kebutuhan lingkungan sosialnya. Tujuan utama dari pengelolaan ini ialah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap tujuan pendidikan, kemudian memperoleh dukungan moral maupun material, serta membangun citra positif sekolah di mata publik. Nah, terakhir ada pula pengelolaan peningkatan mutu pendidikan. Pengelolaan peningkatan mutu pendidikan merupakan upaya sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar guna mencapai standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan. Mutu dalam konteks ini tidak hanya dilihat dari nilai akademik siswa, tetapi juga mencakup efektivitas kepemimpinan kepala sekolah, kompetensi guru,
ketersediaan sarana dan prasarana, serta relevansi kurikulum dengan kebutuhan zaman. Tujuan utama dari pengelolaan ini adalah untuk menciptakan sistem pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan berkualitas, kompetitif, dan memiliki karakter yang baik. Untuk mencapai hal tersebut, sekolah perlu menerapkan strategi yang komprehensif, mulai dari perencanaan program peningkatan mutu, pengorganisasian sumber daya, pelaksanaan inovasi pembelajaran, hingga pengawasan dan evaluasi secara berkala.